sungguh-sungguh penuh dengan penyembahan dan kerinduan akan hadirat Tuhan. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menaikkan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Firman Allah berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Hormat diberi." Mari kita akan baca bersama-sama pertolongan Allah secara bergantian. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku.
Binasalah mereka karena kesetiaan-Mu. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Mari kita akan menyambut pembacaan bersama ini dengan kembali bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, KPPK 322. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Chow Selusi. Kami persilakan.
kasih. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kaum wanita akan membacakan ayat yang pertama, ayat yang kedua dibaca oleh kaum pria. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada air. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada bibirku akan membanggakan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku kenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku, akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kita baca. Ya. Ya, jemaat kami persilakan untuk duduk. Saudara, kalau kita perhatikan memang kondisi belakangan ini cukup mengkhawatirkan bagi setiap kita ya, karena ada kasus-kasus baru mulai bermunculan lagi, bahkan di jemaat kita yang sangat terasa itu di jemaat pusat. Hari ini per hari ini jumlah yang positif yang masuk di pokok doa syafaat gereja cukup banyak, dan beberapa sekolah sudah mulai diliburkan. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa jika kita sudah sungguh-sungguh memiliki Yesus di dalam hati kita, maka segala apapun yang terjadi di sekeliling kita tentu tidak membuat kita terlalu khawatir, membuat kita terlalu gusar, tetapi bukan berarti kita tidak berhati-hati ya. Tapi biarlah di tengah-tengah dunia ini, apapun yang akan terjadi, biarlah kita sungguh-sungguh memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, tidak menduakan Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui persembahan kita, dan kita menaikkan pujian Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun yang sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagai gelora ombak hatiku
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Tanto Irawan. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Pada hari ini tema kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan Allah sumber pertolonganku, yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi siraman rohani yang baru bagi setiap kita, sehingga kita tidak pulang sia-sia. Kita membawa berkat baru, sukacita baru, bahwa pertolongan kita sungguh-sungguh adalah Allah. Kita naikkan pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, jemaat. Saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan hidup kita siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah. Kepada hambanya saya persilakan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menghantar setiap kami, menggerakkan hati setiap kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan.
Dan kini tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca bersama-sama. Kiranya Tuhan Kau memberikan pengertian akan firman-Mu dan menanamkannya di dalam hati kami masing-masing. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki ketika Engkau memanggil kami untuk hidup sebagai orang yang percaya kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu Tuhan sumber pertolonganku. Saudara, saya yakin di dalam kehidupan setiap kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, pasti dalam hidup kita pernah mengalami yang namanya masalah. Bahkan mungkin hari ini pun ada masalah, ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, ataupun di dalam hal-hal yang lainnya. Saudara, tidak ada seorang manusia pun yang menginginkan hidupnya ada di dalam masalah. Oleh sebab itu setiap orang senantiasa berusaha dan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Untuk bekerja dengan baik, belajar dengan baik, dan juga menjalani kehidupan ini dengan baik. Berusaha terus-menerus untuk dikenal sebagai orang yang baik. Karena ketika kita dikenal sebagai orang yang baik, ada satu kebanggaan tersendiri di dalam kehidupan kita. Misalkan sebagai seorang murid yang masih belajar, ketika melakukan segala tugas tanggung jawabnya, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, setiap ulangan nilainya bagus, pasti gurunya ataupun teman-temannya mengenal dia sebagai seorang pribadi yang baik, yang bertanggung jawab di dalam sekolah. Tetapi tentunya sekalipun dia dikenal sebagai seorang siswa yang baik, belum tentu dia tidak punya masalah. Mungkin di rumah dia ada masalah dengan orang tuanya, mungkin di rumah dia ada masalah dengan keluarganya, mungkin di rumah dia ada masalah dengan anak-anak tetangga ataupun teman-teman sepermainannya. Demikian juga mungkin kita sebagai suami, kita akan berusaha dan berjuang menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab, melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan baik. Semua orang mengenal kita sebagai suami yang baik. Tetapi apakah suami yang baik itu tidak ada masalah dalam hidupnya, dalam rumah tangganya? Mungkin ada. Mungkin buat yang ibu-ibu juga demikian. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri akan berjuang, berusaha menjadi seorang istri yang baik. Istri yang baik buat suaminya, istri yang baik atau mama yang baik buat anak-anaknya. Kita baik dengan tetangga dan lain sebagainya sehingga kita dikenal sebagai istri yang baik. Tetapi apakah istri yang baik yang sudah melakukan segala tanggung jawabnya nggak ada masalah dalam hidupnya? Tetap ada kan? Walaupun masalah itu tidak pernah kita inginkan di dalam hidup kita, dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tetapi toh masalah itu tetap ada. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita baca, di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kurang baik apa sih seorang Daud itu di dalam kehidupan Saul, yang tidak lain tidak bukan adalah rajanya, yang juga sekaligus mertuanya. Saudara, di dalam bagian ini Daud sedang bergumul, sedang ada dalam masalah. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang suami yang baik. Dia adalah seorang rakyat yang baik, seorang menantu yang baik. Karena kalau Saul sedang kerasukan, sedang dikuasai oleh roh jahat, Daud mengambil alat musiknya, kemudian memainkan alat musik itu sehingga Saul mendapatkan ketenangan. Kurang baik apa seorang Daud ketika Saul menghadapi Goliat? Daud datang dan menyediakan diri ataupun menyatakan dia akan mengalahkan ataupun dia berani menghadapi Goliat yang jauh lebih besar, lebih tinggi bahkan pada saat itu.
Tidak ada seorang prajurit daripada Saul yang berani ataupun yang mampu mengalahkan Goliat. Tetapi Daud di dalam kondisinya yang masih remaja, yang pipinya masih kemerah-merahan, mampu menumbangkan dan juga memenggal kepala Goliat. Kurang baik apa? Tetapi realitanya di dalam perikop yang kita baca, Daud sedang ada dalam pergumulan. Dia sedang dikejar-kejar oleh mertuanya, oleh rajanya sendiri. Untuk diapakan? Untuk dibunuh. Karena Saul tahu bahwa Daudlah yang akan menjadi penggantinya. Saudara, kita akan melihat, menengok latar belakang daripada pergumulan Daud ini. Yang ada di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-15, ayat yang ke-14 dan 15. Tidak akan saya baca semua pasal di dalam bagian ini karena ini adalah kronologinya begitu, tetapi saya akan mengambil 2 ayat saja. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Jadi saudara, inilah yang menjadi latar belakang kenapa Daud memiliki kerinduan kepada Allah, bahwa Daud membutuhkan Allah sebagai sumber pertolongan di dalam hidupnya. Karena sekalipun dia dikenal sebagai orang yang baik, ternyata dia ada di dalam masalah. Ada orang yang menginginkan kematiannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah rajanya yang juga sekaligus mertuanya sendiri. Jadi saudara, di dalam kondisi yang demikian, di dalam keadaan yang demikianlah, kerinduan hati seorang Daud itu untuk mencari Allah, untuk menemukan ataupun untuk mengalami lawatan dan juga penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Di dalam keadaan yang demikian, Daud sadar bahwa tidak ada pribadi lain ataupun orang lain yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya, yang dapat melepaskan dia dari tangan sang raja. Saudara, siapa yang berani menentang raja? Tidak ada. Raja memerintahkan, bahkan boleh dikatakan Daud pada waktu itu menjadi DPO, ya, daftar pencarian orang. Untuk apa? Untuk dibunuh. Saudara, tentunya sebagai seorang pribadi, ini adalah sesuatu pergumulan yang sangat berat, sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi, untuk dijalani. Daud sadar tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, yang membantunya. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri dan menyembunyikan diri dari kejaran sang mertua yang juga adalah seorang raja. Semua rakyat Israel tunduk kepada seorang raja, dan sekarang raja itu memburunya. Sehingga di dalam kegalauannya, di dalam kekalutannya, di dalam ketakutannya inilah Daud ingat bahwa dia memiliki Allah yang sanggup menolongnya, yang sanggup memberikan pertolongan dan melindungi dia dari tangan Raja Saul. Oleh sebab itu di dalam bagian ini Daud memberikan sebuah kesaksian bahwa di dalam pergumulan dan masalah ia mau mengajak kepada saudara dan saya untuk datang kepada Allah, datang kepada Tuhan, karena ia adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Di dalam bagian ini Daud ingin mengajarkan kepada saudara dan saya supaya di dalam hidup ini masalah persoalan apapun yang kita alami, jangan mengandalkan pertolongan manusia. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing. Bagaimana orang yang bermasalah bisa menolong kita, walaupun mungkin bisa dipakai oleh Allah. Tetapi terlebih dahulu, dalam segala masalah persoalan di dalam hidup kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang sudah ataupun yang sedang dikuduskan oleh Tuhan.
supaya kehidupan saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga hidup saudara dan saya harus senantiasa mengandalkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara, di dalam pergumulannya itu Daud sadar, Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidupnya. Di dalam pasal 62 ayat 2, pasal 63 ayat 2 dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudara, di dalam menghadapi masalah, apalagi kalau seorang Daud ini dia dikenal sebagai orang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, dia melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik, tetapi dia masih menghadapi masalah. Tentunya di dalam hatinya, di dalam kehidupannya dia merasakan ada suatu kekeringan rohani, ada sesuatu yang dia tidak dapat memahami mengapa peristiwa ataupun masalah ini terjadi. Saudara, saya yakin kita pun pernah mengalami hal-hal yang demikian ketika masalah itu ada dalam hidup kita. Ketika kita sudah melakukan yang benar, tak taunya ada masalah. Karena tidak ada orang yang pengen hidupnya itu ada dalam masalah. Tetapi ketika ada masalah, kita bergumul, kenapa sih masalah ini mesti terjadi? Kenapa sih saya harus mengalami hal ini? Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal ini? Apalagi kalau kita dalam masalah, orang tidak mau peduli, tidak mau tahu, merasa sendirian. Itulah yang dialami oleh Daud sehingga dia datang kepada Tuhan, dia mencari Allah. Bukan berarti Allah hilang, tetapi di dalam kehidupannya dia membutuhkan pertolongan Allah secara nyata. Allah lah yang sanggup mengisi kekosongan hidupnya, mengisi pergumulan hidupnya. Allah lah yang sanggup membebaskan dia dari berbagai masalah dan persoalan yang dialaminya saat itu. Jadi saudara, ketika Daud ada dalam masalah persoalan yang begitu rumit, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Karena Daud yakin bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dia menyerahkan seluruh kehidupannya, maka di sanalah dia bisa menikmati Tuhan. Dia bisa mengenal Tuhan melalui berbagai masalah persoalan yang dia hadapi. Ketika dia datang menghadap Tuhan, di sana dia bisa memandang Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Saudara, jadi saya bayangkan ketika Daud sedang dalam pelarian, ketika dia ada di padang gurun, mungkin dia masih belum tertidur gitu ya, matanya kelop-kelop gitu ya ke atas, "Tuhan, aku ada masalah." Dan ketika dia dalam masalah itu, dia memandang kepada Tuhan di tempat kudusnya. Ya, walaupun Allah itu tidak kelihatan, Allah itu tidak nampak, tetapi melalui segala sesuatu yang Allah ciptakan, di dalam imannya Daud mampu melihat kemahakuasaan Allah. Dia mampu melihat kekudusan Allah. Dia mampu melihat kekuatan Allah, merasakan kekuatan Allah. Dan bagaimana dia sebagai pribadi, sebagai manusia yang begitu lemah, begitu rapuh, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan di dalam pergumulan itulah dia juga boleh merasakan kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau." Jadi saudara, ada satu ungkapan iman bahwa ketika ia ada di dalam masalah, ada dalam persoalan, dia mau berdoa datang kepada Tuhan. Karena daripada Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia itulah datang pertolongan di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Tadi saya katakan bahwa kita berusaha untuk menjadi orang yang baik.
kita berusaha untuk menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam melakukan segala tugas kehidupan kita, di dalam iman kita. Tetapi realitanya Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada dalam masalah. Kenapa demikian? Tuhan mau mengajar kepada setiap kita supaya di dalam hidup kita senantiasa datang kepada Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan dalam hidup kita. Di sana kita bisa merasakan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Ada satu pengenalan secara pribadi ketika saudara dan saya bersama-sama menggumulkan pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah apapun bentuk masalah kita, ketika Tuhan memberikan pertolongan, ketika kita datang kepada Dia, menyerahkan segala pertolongan, menyerahkan segala masalah kita dan memohon pertolongan yang daripada Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan merasa sendirian di dalam menghadapi masalah itu. Sekalipun orang lain mungkin tidak peduli dengan kehidupan kita, orang lain tidak peduli dengan masalah kita, tetapi ketika Allah peduli, Allah akan memberikan pertolongan dan kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya meyakini hal ini, bahwa ketika kita ada masalah, kita menghadapinya seorang diri, kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saudara, datanglah kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita hari ini, milikilah kerinduan itu di dalam hati kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, pertolongan itu ada. Saudara, di tengah-tengah kita ada Ernest dan Alan. Coba kalian berdua berdiri. Ya, berdiri ya, Ernest dan Alan. Iya, oke. Geser keluar dari bangku. Iya. Oke, dan keluar dari bangkunya keluar. Nah, geser. Oke, Ernest minta tolong itu kursi kamu pindahin ke sini dong, ke depan. Sendirian. Kamu angkat sendirian. Sanggup nggak? Nggak sanggup ya. Tapi kalau berdua sama Alan sanggup nggak? Coba diangkat berdua. Angkat saja, nggak usah dipindah ke sini. Angkat aja, kuat nggak? Nah, mereka berdua kuat, saudara. Tapi kalau Ernest sendirian dia tidak sanggup. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada masalah persoalan, masalah itu begitu berat. Kita tidak sanggup kalau menghadapinya seorang diri. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan satu cara, Dia akan mengirim orang lain untuk membantu, untuk menolong kita di dalam menghadapi berbagai masalah di dalam hidup kita. Sehingga masalah itu tidak lagi terasa berat. Sama seperti apa yang dihadapi oleh Daud. Pengalaman imannya dia mau menceritakan kepada saudara dan saya supaya kita mengalami hal yang sama. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Daud senantiasa memiliki kerinduan untuk datang kepada Allah dalam setiap persoalannya. Sehingga kalau kita membaca seluruh kisah Daud, apakah Saul dibiarkan oleh Allah membunuh Daud? Tidak. Allah tetap membungkus Daud sedemikian rupa, sehingga berbagai macam cara dan upaya yang dilakukan oleh Saul untuk membunuh dia, untuk membunuh Daud, tidak pernah tercapai. Ketika Daud sedang main kecapi, tombaknya Saul dilempar, supaya Daud nancep di tembok, tidak kena. Di depan mata, tidak terbunuh. Saul membawa pasukan ribuan orang untuk nangkep Daud seorang. Lolos. Bahkan beberapa kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Saudara, di dalam pelariannya Daud tidak dibiarkan Allah sendirian. Ada orang-orang lain yang berkumpul, yang menemaninya, yang juga sama-sama pelarian.
yang sama-sama sebagai seorang penjahat, sebagai buronan. Dia tidak sendirian. Artinya apa? Ada orang-orang yang senasib, yang memiliki masalah yang sama. Kita tidak tahu latar belakang orang-orang yang ada di sekitar Daud ketika dia dalam pelarian. Tetapi setidaknya ketika dia di padang gurun, Allah tidak membiarkan dia sendirian. Ada orang-orang yang menemaninya, sehingga ada sahabat-sahabat di mana mereka bisa bercerita satu dengan yang lainnya. Jadi saudara, apapun masalah di dalam hidup saudara dan saya hari ini, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Milikilah kerinduan di dalam hati saudara untuk berdoa kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam segala masalah persoalan kehidupan kita. Kemudian tindakan Daud ketika ia ada di dalam masalah, selain berdoa saudara, ternyata Daud memiliki komitmen yang kuat untuk tetap setia, untuk tetap mau mengandalkan Tuhan. Dalam masalah pergumulan ia mau tetap taat kepada Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Di dalam ayat ini dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jadi saudara, sekalipun Daud ada di dalam pergumulan dan di dalam masalah, ia mau datang kepada Tuhan, ia menyatakan ketaatan dan kesetiaannya untuk senantiasa memuji Tuhan. Ia menyatakan dengan imannya bahwa ia mau mengikut Tuhan. Kemudian ia juga memohon supaya pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupnya. Ia meyakini bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia berkomitmen untuk melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, dia senantiasa mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia mengatakan, aku mau mengangkat tanganku kepadamu, saudara, menunjukkan bahwa Daud hanya mau mengandalkan Tuhan. Itu adalah sebuah komitmen, sebuah janji iman di dalam kehidupannya. Bahkan dia mengatakan, aku mau memuji-muji engkau seumur hidupku. Saudara, inilah janji iman yang juga harus saudara dan saya miliki. Saya mengajak kepada setiap kita memiliki iman seperti Daud, bahwa dalam berbagai masalah persoalan kita yang kita alami dalam dunia ini, kita mau berkomitmen menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang mau hidup taat, mau hidup setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka di sana bukan hanya Daud itu berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi hati Daud mau terus-menerus berpaut kepada Tuhan. Saudaraku, kesetiaan di dalam mengikut Tuhan itu kita butuhkan, bukan Tuhan yang butuh. Ketaatan di dalam mengikut Tuhan itu kita butuhkan. Karena melalui ketaatan disitulah iman saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Hidup saudara dan saya akan berbuah. Hidup saudara dan saya akan menjadi saksi-saksi Injil di tengah-tengah dunia ini. Saudara, secara manusia, ketika kita tahu ada orang Kristen gitu ya, mungkin dia, ya pokoknya kita tahunya ada orang Kristen. Kemudian karena satu dan lain hal, dia ninggalin Tuhan. Dia tidak lagi jadi orang Kristen, tetapi dia memeluk agama yang lain. Kira-kira nilai penilaian kita secara pribadi? Pasti kita akan mengatakan dalam hati kecil kita, dia adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Betul ya? Dalam hati kecil kita pasti menilai bahwa dia adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dan itu akan menimbulkan kesedihan dalam diri kita, bahwa kita mengenal seseorang yang selama ini percaya kepada Kristus,
Kemudian tiba-tiba karena satu dan lain hal dia tidak lagi mau datang ke gereja, bahkan dia sudah mungkin penampilannya juga sudah berbeda. Kalau dia laki-laki mungkin celananya sekarang udah cingkrang, jidatnya sini udah hitam. Pasti ada kesedihan yang mendalam di dalam hati kita. Apa sih masalah yang membuat dia itu gak setia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin juga di dalam hidup kita melihat ada orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya, padahal sudah diberkati di gereja misalnya. Tentunya kita sebagai suami, sebagai istri menginginkan bahwa pasangan hidup kita adalah orang yang setia. Karena melalui kesetiaan menunjukkan komitmennya, menunjukkan tekadnya, menunjukkan keseriusannya. Kalau tadi yang meninggalkan Tuhan, berarti kita bisa mengatakan juga bukan hanya tidak setia, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia tidak serius menjadi orang Kristen. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, marilah kita meneladani Daud, yang sekalipun ia ada di dalam masalah, di dalam pergumulan, bahkan nyawanya terancam sekalipun, dia tetap memiliki komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan, untuk terus-menerus memuji-muji Tuhan seumur hidupnya. Di dalam seluruh pergumulannya ia mau terus-menerus mengandalkan Tuhan, ia memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena ini menunjukkan kehidupan seorang Kristen yang memiliki kerinduan kepada Allah, menunjukkan iman seorang Kristen yang dia mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai sumber pertolongan di dalam hidupnya. Saudara, itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Ketika Allah yang datang ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia, yang mengemban tugas menyelamatkan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Supaya di dalam kasih Tuhan itu, di dalam anugerah Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau senantiasa berkomitmen untuk hidup setia kepada Tuhan. Setia kepada Allah sampai akhir hidup kita. Di sepanjang hidup kita, apapun keadaan kita mau terus-menerus memuji Tuhan. Kita mau terus-menerus memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena kita sadar, Dialah sumber pertolongan kita. Saudara membutuhkan komitmen yang kuat untuk hidup sebagai seorang Kristen. Mungkin hari ini di dalam hidup kita tantangan iman kita tidak seberapa. Tetapi buat saudara-saudara kita yang hari ini hidup di dalam kesulitan karena intimidasi, karena imannya, tentunya mereka ada di dalam kondisi yang begitu berat. Tetapi tantangan iman di dalam hidup saudara dan mungkin tidak seberat mereka yang mengalami penganiayaan karena iman. Tetapi seberapapun pergumulan di dalam hidup kita, marilah kita menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan senantiasa menolong hidup saudara. Karena Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan akan mengulurkan tangannya, menopang setiap kita, menolong setiap kita dengan cara-caranya yang sangat ajaib. Dan kalau kita boleh ada hari ini menjadi orang Kristen yang setia, maka saya yakin dan percaya bahwa pengalaman hidup saudara dan saya di masa lalu, kita bisa melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sampai hari ini menjadi umat Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tentunya kita punya pengalaman iman itu. Bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Ia menyelamatkan keluarga kita, Ia menyelamatkan kita dari segala sakit penyakit mungkin yang mematikan di dalam hidup kita, ataupun mungkin dari musibah, dari segala bencana dan lain sebagainya. Bagaimana Allah menuntun hidup saudara dan saya, melindungi dan tidak membiarkan kita mati dalam binasa. Saudara, melalui pergumulan iman inilah
kita juga harus yakin dan percaya bahwa di dalam hidup kita di masa yang akan datang, yang masih penuh dengan misteri, kita tidak tahu masalah persoalan apa lagi yang akan datang, yang akan kita hadapi. Tetapi yakinlah, ketika saudara dan saya mau hidup berkomitmen untuk terus mengandalkan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan kita, maka Dia pasti akan menolong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu sumber masalah di dalam hidup kita. Masalah itu datangnya dari mana? Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dalam doa, ketika kita mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh, maka Tuhanlah yang dengan caranya yang ajaib akan menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Di dalam ayat itu dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dengan naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, di dalam bagian ayat 8, kemudian di dalam ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Inilah kesaksian iman itu. Inilah kasih Tuhan yang dirasakan secara pribadi oleh Daud, bahwa di dalam Tuhan, ketika menghadapi masalah persoalan itu, seseorang akan tetap bisa memuliakan Tuhan. Ia akan tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, walaupun kadang itu sulit. Tetapi iman seorang Daud sudah mengungkapkan bahwa ketika ia dikejar-kejar di sana, menyatakan imannya bahwa pertolongannya itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongannya. Dan di dalam naungan sayapnya, di dalam kasih Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di sanalah Daud tetap memuliakan Tuhan. Dia menyerahkan jiwanya karena Tuhanlah yang menopangnya, yang memberikan kekuatan. Penopang, saudara, penopang itu sesuatu dasar yang kuat. Sama seperti gedung gereja kita ini, ada pondasi yang menopang, pondasinya kuat, sehingga tidak goyah ketika ada gempa. Ya walaupun lantainya sudah retak karena gempa, tetapi bangunan ini tetap kokoh. Kenapa? Karena memiliki penopang ataupun dasar yang kuat. Dan ketika kita hidup di dalam naungan Tuhan, Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang akan mendatangkan ataupun yang menghukum ataupun yang mendisiplin, ataupun keadilan Allah itu akan dinyatakan di dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 menunjukkan keadilan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sulit melihatnya, tetapi keadilan Allah itu akan nyata di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Keadilan Allah itu akan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saya mengajak kepada setiap kita, supaya di dalam hidup saudara dan saya mau terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, sekalipun di dalam hidup kami dikenal orang adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang baik. Namun realitanya Tuhan bahwa di dalam hidup kami Engkau mengizinkan kami ada di dalam masalah kami masing-masing. Engkau mengizinkan kami menghadapi persoalan sekalipun kami tidak menginginkannya. Sebagaimana Daud kami boleh melihat ya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan ia di dalam masalah persoalan, Engkau tidak meninggalkannya Tuhan. Kami boleh belajar dari iman seorang Daud yang ketika ia menghadapi masalah persoalan yang berat, apapun masalahnya, dia mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dia mau datang kepadamu, memohon pertolongan kepadamu.
Demikian juga ia menyatakan komitmennya untuk menjadi pribadi yang mau taat, berkomitmen untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan, menjadi anak-Mu yang setia. Demikian juga Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman ini kami diingatkan kembali. Tujuan Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa kami Tuhan. Engkau mau supaya kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia sampai akhir. Dan di dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau terus setia memuji Engkau seumur hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jika mereka ada dalam masalah, ada persoalan, pergumulan apapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang menopang mereka. Karena topangan daripada-Mu itulah yang membuat kami kuat, yang membuat kami tetap berdiri untuk menghadapi kehidupan yang Kau percayakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini tertanam dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya, dan kita akhiri dengan amin song. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.
Ada beberapa warta jemaat yang saya akan bacakan untuk kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal pelayanan ibadah kita pada minggu depan tanggal 6 Februari, liturgis adalah Ibu Ripka Karsia, doa syafaat saya sendiri, doa syukur Saudari Intan, LCD Saudara Nathaniel Oliver Purwanto, keyboard Saudari Leni. Dan kita doakan untuk Jause Lucy dan Evan ya. Oh, Evan enggak. Oke. Jause Lucy yang pada hari ini akan berangkat ke Semarang dan akan kembali pada tanggal 7 tanggal 7 Februari. Kita doakan agar perjalanan Jause dipimpin Tuhan dan dia juga boleh bertemu dengan keluarga di Semarang dalam keadaan baik. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu. Silakan mengambil saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.